Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah seorang wanita yang sangat berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Pasundan, Sunda. Kira-kira siapa ya wanita itu? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, siapin dulu cemilannya dan minuman hangatnya untuk menemani cerita kita kali ini. Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Cerbon, pada tahun 1720, Nyai Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Dan Nyai Subang Larang ini merupakan anak dari pejabat pemerintah yang bernama Ki Gedeng Tapa, yang dikala itu beliau merupakan pejabat pemerintah yang mengurusi pelabuhan di Muara Jati, yang merupakan pelabuhan penting kala itu. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Galuh yang berpusat di wilayah Ciamis dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor, yang pada waktu itu Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan ini tuh menguasai beberapa kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1418, seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq tiba di Muara Jati dengan menumpang perahu dagang dari Campa, dan disitulah kemudian pengaruh Islam semakin pekat pada waktu itu. Syekh Hasanuddin ini kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa, dan kemungkinan di saat itulah Ki Gedeng Tapa mulai memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke wilayah Karawang untuk mendirikan sebuah pesantren di daerah Pura, Desa Telagasari, Kabupaten Karawang. Dan pesantren itu bernama Kuro, yang kemudian Syekh Hasanuddin ini dikenal dengan nama Syekh Kuro. Kemudian Ki Gedeng Tapa ini menitipkan anaknya, Nyai Subang Larang, untuk belajar agama Islam kepada Syekh Kuro. Nyai Subang Larang mempelajari agama Islam selama 2 tahun, dan di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Nyai Subang Larang, yang berarti pahlawan berkuda. Dan atas gelar itulah Kubang Kencana Ningrum dikenal sebagai Nyai Subang Larang. Kemudian di sekitar tahun 1420, Nyai Subang Larang ini kembali ke Muara Jati. Setelah kepulangannya 2 tahun kemudian, singkat cerita, ia dipersunting pada tahun 1422 oleh seorang raja yang paling tersohor pada waktu itu, yang bernama Prabu Siliwangi. Ia merupakan penguasa dan raja terbesar di Kerajaan Pajajaran. Menariknya, Prabu Siliwangi ini jatuh hati kepada Nyai Subang Larang ketika Nyai Subang Larang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara. Dan sepeninggalnya Nyai Subang Larang ini, anak-anaknya keluar dari Keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Dan kemudian ketiga anaknya inilah yang memegang peranan penting di wilayah Jawa bagian Barat menjadi daerah penyebaran agama Islam. Dimulai dari Pangeran Walasungsang, atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana, ia menjadi penguasa Cirebon atau pendiri kesultanan di Cirebon. Lalu Larasantang memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dan kemudian yang terakhir Raja Sangara, yang dikenal sebagai Raden Kian Santang. Dan beliau-beliau ini dididik dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam meskipun hidup di lingkungan Hindu. Mereka diajarkan untuk hidup mandiri, disiplin, serta menjauhkan diri dari sifat-sifat kebohongan. Dan semasa hidupnya, Nyai Subang Larang ini dipercaya mendirikan sebuah pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggereng, Kecamatan Dinong. Dan nama Kobong Amparan Alit ini kemudian berubah menjadi daerah
yang kini disebut sebagai Babakan Alit yang juga masih di kawasan Teluk Agung, Desa Nanggereng. Lalu sekitar tahun 1441, Nyai Subang Larang dinyatakan wafat di Keraton Pakuan. Kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Salah satu abdi dalamnya ini dikenal dengan nama Eyang Gelok yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Dan dikutip dari catatan Citra Kabupaten Subang, dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2015 disebutkan bahwa nama Kabupaten Subang ini diambil dari nama Nyai Subang Larang. Dan pengakuan itu diperkuat dengan ditemukannya situs Nyai Subang Larang di Teluk Agung, Desa Nanggereng, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tahun 1979 dan 1981 daerah Teluk Agung dan Muara Jati oleh Abah Roheman yang merupakan warga setempat. Dan ada beberapa versi berbeda mengenai riwayat perjalanan Nyai Subang Larang ini, termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Namun terlepas dari itu, kisahnya ini sangat menginspirasi rakyat Subang dengan sosoknya yang bijaksana, lemah lembut, dan sederhana yang menjadi nilai karakter yang diteladani oleh banyak masyarakat Sunda. Ya, mungkin itulah cerita singkat dari sosok atau kisah dari seorang wanita yang sangat berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Pasundan kala itu, yang pastinya sangat menginspirasi buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, alur cerita, dan lain sebagainya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.